Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan udah masuk hari Kamis, kita PKK Reading. Ya, temanya PKK Reading kita kali ini kesuksesan yang menunggu kamu. Aku rasa ya kesuksesan juga kadang ada kalanya nggak cuma kita yang sibuk mengejar dia, tapi dia juga sebenarnya nungguin kamu. Iya, dan aku rasa apa yang kita cari juga sebenarnya nyariin kita kok. Jadi kalau dalam hal ini konteksnya yang kita cariin kesuksesan ya suksesnya ini juga nyariin kamu. Ya aku nggak tahu sih itu kayaknya kebanyakan baca Rumi kayaknya kemarin aku. Anyway, signifikatornya grup satu di sini kamu punya Four of Coins, grup 2 ada Knight of One, grup 3 ada Five of Wands. Ya, kesuksesan yang menunggu kamu grup satu. Di sini kamu signifikatornya Four of Coins, grup 2 Knight of One, grup 3 Five of One. Ya, dari tiga kartu ini eh kamu pilih aja mana yang paling resonate atau yang paling klik dengan keadaan kamu sekarang. Kalau udah ada gitu, kamu ada di grup yang mana, cek aja di bawah di kolom deskripsi, aku tinggalin timestamp di situ. Ya, tinggal diklik aja, nanti kita ketemu di grup kamu masing-masing. Welcome grup satu. Tema kita kali ini, ya kita bawain pick a card reading by the way. Grup satu aku masih agak kaget. Grup satu tema kita kali ini kesuksesan yang menunggu kamu atau keberhasilan yang menunggu kamu. Di sini kamu punya Four of Coins dan di bawahnya ada Four of Cups, ada 4 ketemu 4 nih. Yang jelas kalau ngomongin 4 4 itu angka yang mapan, angka yang kayaknya bisalah kamu istirahat dulu di situ atau bisalah itu jadi checkpointnya kamu kalaupun iya perjalanan kamu masih panjang. Ini tempat yang cukup nyaman buat kamu take a break, buat kamu istirahat dulu. Iya, Four of Coins kayaknya dan apalagi di bawahnya ada Four of Cups, kamu masih punya jalan yang cukup panjang ke depannya atau kamu masih belum berasa nyampe sekarang ini. Ya kalau ngeliat Four of Cups apalagi ya, kamu masih ada target yang pengen kamu kejar, tapi di sisi lain di atasnya nih Four of Coins, kamu juga nggak mau kehilangan atau kamu juga apa ya harus mempertahankan yang udah kamu miliki sekarang. Jadi kalau kita ngomongin keberhasilan atau kesuksesan sekarang kamu nggak di titik 0-0 banget sih, iya. Adalah di 30-40%-nya gitu, walaupun iya ini masih agak jauh dari 100%, tapi ini titik yang patut kamu syukurin sih. Ya bisa rehat sejenak, ya bersyukur udah sampai sejauh ini. Yang jelas ya kamu tahu persis sih kesuksesan atau kamu tahu persis seperti apa kesuksesan itu. Kamu tahu persis apa yang kamu tunggu atau apa yang kamu cari. Jadi kalaupun sekarang belum nyampe situ, nggak apa-apa. Ya nggak usah terlalu yang apa ya ambisius gimana gitu, nggak sih. Ambisi boleh punya, tapi kalau sampai ambisius sampai eh, kita lupa untuk bersyukur, kayaknya nggak begitu juga. Di samping Four of Coins, kita lihat di sini ada Judgment, ada Hanged Man, Hierophant. Nah, Eight of Cups. Pada akhirnya kamu harus tahu kapan waktunya kamu untuk move on, kapan waktunya kamu untuk oke nih ini istirahatnya udah cukup, sekarang berangkat lagi kayak gitu. Dan di endingnya di sini ada Hermit. Di sini banyak major arcana by the way. Jadi fase kamu sekarang ini ya masih jauh. Ya apalagi kalau ngeliat Eight of Cups kayak masih jauh dari Ten of something gitu, Ten of Coins, Ten of Cups kayaknya masih jauh di situ. Dan Hermit di sini ada kemungkinan kamu dalam perjalanannya uh, banyak yang harus kamu tinggalin, apalagi Hermit sama Eight of Cups ya banyak yang harus kamu tinggalin, dan kemungkinan besar kamu harus jalannya kamu harus sendiri dulu. Tapi kalau ngeliat Judgment di awal-awal, Judgment Hanged Man sama Hierophant, wah ini banyak yang dituntut dari kamu nih untuk sampai ke sana. Banyak yang mungkin uh, perspektif yang harus diubah kalau ngeliat Hanged Man di sini, dan mungkin Hierophant di sini kamunya juga harus bener-bener apa ya, bener-bener dulu, ngerti gak sih, harus bener-bener lurus dulu nih. Ini aku nggak tahu konsep kesuksesan kamu kayak gimana, atau ya kamu dibilang suksesnya itu sampai di titik yang seperti apa, cuma gede banget yang aku rasain. Nggak apa sih, nggak ada once atau nggak ada kartu ambisi emang di sini, tapi kerasa banget
Kalau apalagi kalau ngeliat harapan di sini, mungkin kesuksesannya kamu adalah saat kamu bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, ngerti kan? Banyaknya orang ini seberapa banyak? Apakah satu RT udah cukup banyak, atau satu RW, atau satu kecamatan mungkin? Ngerti gak sih? Ya nggak ada apa sih patokannya bermanfaat untuk banyak orang tuh seberapa banyak. Harapan di sini eh ya apapun bentuk kesuksesannya, kemungkinan di situ kamu bakal banyak dilihat orang, bakal jadi panutan buat orang-orang sekitar kamu. Selain juga bermanfaat buat orang-orang sekitar kamu, kamu juga jadi panutan. Makanya wake up call-nya di sini, judgment-nya harus langsung apa ya? Nggak bisa nih kalau kamu pengen jadi orang yang semulia itu, kalau kamu wake up call-nya cuma karena ngelihat orang lain atau cuma karena ego kamu sendiri, nggak bisa. Nah, panggilan untuk kesuksesan ini harus datang dari tempat yang lebih luhur, tempat yang lebih tinggi kayak gitu. Makanya judgment di sini kamu dipanggil bener-bener apa ya? Ya dari zat yang maha luhur, kayak gitu. Kayak mungkin ini nggak bisa dijelasin cuma dengan panggilan jiwa doang, kayak kamu terpanggil untuk bisa bermanfaat buat banyak orang, atau bisa apa ya, bisa memimpin bahkan kayak gitu. Itu kalau panggilannya datang dari ego kamu sendiri atau dari orang-orang sekitar kamu, nggak bisa kayak gitu. Ini kayak ya ini higher calling aku bilangnya kali ya kalau ngelihat judgment di sini. Dan makanya eh itu harus lebih diperhatikan. Apa yang memanggil kamu untuk jadi orang yang semulia itu? Apa yang memanggil kamu untuk jadi bermanfaat buat banyak orang kayak gitu? Soalnya Four of Coins rasanya kalau buat dirinya sendiri dia udah cukup. Mm, ya, nggak mesti yang gimana banget apa sih? Harus banget bermanfaat buat banyak orang, enggak sih kayaknya. Kalau Four of Coins buat dirinya sendiri aja udah cukup. Makanya ini ada hal lain nih, ada panggilan lain yang bikin kamu ngerasa harus terus nge-push diri kamu sendiri. Hanged Man ya dia secara apa ya, secara volunteer gitu, secara sukarela menempatkan dirinya sendiri di posisi yang tidak mengenakan. Ya, tapi dia oke. Ya, dengan ngelakuin itu dia juga bisa dapetin perspektif yang mungkin nggak dia dapetin sebelumnya di titik nyamannya itu, di Four of Coins ini. Makanya harapan di sini ya ini besar banget sih. Ya, ini lebih dari apa, ini lebih dari apa yang selama ini kamu upayakan, atau lebih dari diri kamu sendiri. Buat jadi pribadi yang lebih besar dari diri kamu sendiri, otomatis banyak yang harus kamu tinggalin. Banyak yang harus kamu pelajarin. Terutama kamu harus banyak belajar, harus belajar banyak soal diri kamu sendiri sih kalau ngeliat Hermit di sini. Apa yang kadang kalau kita nggak benar-benar kenal dengan ego kita sendiri, itu yang bisa menjatuhkan kita saat kita ada di atas, saat kita ada di puncak. Jadi itu kamu harus hati-hati. Eight of Cups di sini apalagi kalau apa ya, konteksnya biasanya Eight of Cups dia meninggalkan hal yang bikin dia nyaman atau hal yang bikin dia bahagia sebelumnya. Soalnya sebelum Eight of Cups ada Seven of Cups. Iya, ada apa ya, ada banyak pilihan. Dan di Eight of Cups dia meninggalkan semua itu. Untuk jalan sendirian. Mungkin di sini ada Hermit. Dan mungkin iya, saat kamu udah sampai di sana, mungkin kamu bakal kelihatan di kerumunan banyak orang, dikelilingin banyak orang, tapi deep down kamu menempuh perjalanan itu sendiri sih. Bahkan banyaknya orang yang mengerumuni kamu saat itu belum tentu mereka bisa ngebantu kamu. Jadi pada akhirnya itu yang tadi aku bilang, kamu harus benar-benar kenal diri kamu sendiri, kamu harus benar-benar bisa apa ya, mengendalikan ego kamu sendiri. Soalnya cuma diri kamu yang bisa kamu andalkan saat di titik tinggi itu, saat di titik puncak itu. Di samping Four of Cups, di bawahnya Judgment, kita punya Seven of Coins. Di sini emang prosesnya panjang mungkin untuk sampai ke pencerahan ini. Untuk sampai ke titik pencerahan ini, dimana ya udah, aku kayaknya panggilannya untuk melayani banyak orang atau untuk jadi bermanfaat buat banyak orang. Kayaknya ini bukan hal yang kamu dapetin lewat wangsit semalam doang, enggak sih. Ya kayaknya ini akumulasi dari perjalanan hidup kamu yang bikin kayak ya mungkin sebelumnya kamu dalam hidup atau waktu kamu kecil, waktu kamu muda kayak gitu, kamu pernah ada di posisi yang uh,
benar-benar membutuhkan sosok kamu, sosok diri kamu saat ini. Mungkin kamu tumbuh dewasa di lingkungan yang nggak punya sosok figur panutan kayak gitu. Makanya setelah dewasa kamu pengen jadi figur itu buat orang lain, buat orang banyak. Soalnya kamu nggak punya itu. Di bawah Hangman di sini ada magician, lihat. Dengan kamu mengubah perspektif kamu, dengan kamu seolah merelakan diri kamu ada di posisi yang tidak nyaman, itu justru bikin semuanya jadi mungkin buat kamu. Ya, atau otomatis kalau ngeliat Hangman di atasnya, mungkin saat kamu merelakan egonya kamu kali. Saat kamu merelakan apa yang selama ini kamu pikir sebagai benar gitu. Saat dunia kamu jungkir balikan kayak gitu. Itu yang bikin semuanya jadi mungkin. Mungkin itu juga, ya kalau sekarang kamu di titik ini ngerasa stuck gitu, ngerasa nggak kemana-mana, ngerasa susah banget buat maju, atau entar mungkin kamu ngalamin fase itu, fase stucknya kamu, bisa nih dicoba ya dengan kamu menjungkir balikan dunia kamu, atau dengan kamu coba cari perspektif yang 180 derajat beda dari apa yang selama ini kamu percayai. Ya, aku rasa itu kualitas dari pemimpin yang hebat adalah dia bisa menerima hal yang dia nggak kaku. Dia nggak, walaupun Heropat di sini pembawaannya kayak kaku banget, tapi dia mentally atau ya secara mental dia harus bisa menerima masukan yang mungkin 180 derajat dari apa yang dia yakini selama ini. Di bawah Heropat juga ada The Sun. Nah, The Sun di atas Heropat ini yang tadi aku bilang, saat kamu ada di di puncaknya nanti, saat kamu ada di tengah keramaian itu, saat kamu bermanfaat buat banyak orang itu, selain manfaatnya selain ya tadi aku bilang figur teladannya, kamu juga ngasih pencerahan dan ada joy-nya juga di diri kamu. Ini nggak kayak kamu ngorbanin diri kamu sendiri untuk kemaslahatan umat kayak gitu, enggak. Walaupun Hangman rasanya kayak gitu, tapi Magician dan The Sun di bawahnya ini ngasih kesan kalau kamu pun bakal menemukan kebahagiaan kamu sendiri di situ. Dengan melayani banyak orang, kamu bakal ngerasain bahagianya kamu di situ, dan mungkin itu yang nggak kamu dapetin saat ini. Yang saat ini kamu ngerasa ya kayaknya buat hari-hari kamu cukup deh, kamu nggak ngerasa kekurangan gitu buat sekarang ini, tapi tetap kamu ngerasa ada hal lain yang bisa kamu lakuin, atau ada hal lain yang harusnya kamu berikan gitu buat orang-orang sekitar kamu. Dan mungkin itu manfaatnya buat orang-orang sekitar kamu. Ada Heropat, di bawahnya The Sun. Selain kamu juga ngasih pencerahan mungkin ke orang-orang sekitar kamu, pencerahan, gila, sang pencerah itu filmnya Lukman Sardi dong. Ya, gimana ya kabarnya? Aku terakhir nggak ngikutin infotainment by the way. Ya, selain itu juga kamu juga nemuin kebahagiaannya kamu, kebahagiaan yang nggak kamu dapetin saat ini. Oke. Di atasnya ada Eight of Cups, di bawahnya ada Five of Swords. Nah, ini pertikaiannya mungkin, aduh ini sulit nih, dan ini yang harus kamu tinggalin. Kalau ada titiknya di mana kamu harus ngebuktiin kalau kamu bener, atau orang di seberang kamu salah, mending kamu tinggalin itu. Soalnya kadang yang ingin kita buktikan di situ bukan kita yang bener, tapi ego kita yang bener. Ini bener nih, kayak hermit di sini. Jadi aku rasa ini titik sulitnya atau kesulitannya justru ada di sini, saat kamu harus meninggalkan semua itu, saat kamu harus meninggalkan kayak perdebatan yang nggak perlu kayak gini, kayak Five of Swords atau Eight of Cups, atau hal yang sebelumnya bikin kamu bahagia kayak gitu, itu sulit banget buat ditinggalin. Soalnya kedepannya bahagianya kamu udah bukan soal diri kamu sendiri, udah bukan bahagianya hermit, tapi bahagianya Heropat, bahagianya dia yang bermanfaat buat banyak orang. Dan di bawahnya hermit ada moon, betul kan? Sulitnya emang di sini, sulitnya adalah saat kamu harus berjalan sendiri. Kadang ya apalagi kalau kita kerjaannya hari-hari kayak ngurusin urusan orang mulu gitu, kayak berusaha bermanfaat buat banyak orang, selalu godaannya adalah ini aku bantuin orang, ntar yang giliran aku butuh siapa yang bantuin aku kayak gitu. Nah, itu ego yang berbicara. Ya. Dan itu yang bikin kita agak sulit untuk tulus dalam pekerjaannya.
Iya, bantuin orang mulu, ngurusin orang mulu, ntar giliran gue siapa yang bakal ngurusin nih kayak gini. Ketidakjelasan itu pada akhirnya yang apa yang harus kamu hadapin. Iya betul. Eh di sini nggak, walaupun iya kamu berusaha untuk bantuin sebanyak mungkin orang, belum tentu bakal ada orang yang bisa bantuin kamu saat kamu butuh. And it's okay. Iya, ketidakpastian itu harus kamu apa ya? Harus kamu terima. Hmm. Dan harus kalau ngelihat The Moon di sini kamu harus bisa apa ya? The Moon sama Hermit apalagi itu kayak puitis banget gak sih? Ya seolah kamu jalan di tengah malam yang gelap cuma bermodalkan lentera yang kamu bawa. Iya. Jadi walaupun sekilas ntar mungkin kesuksesannya kamu bakal kelihatan banget sama banyak orang gitu, bakal dilihat banyak orang. Cuma itu bukan jalan kesuksesan yang ramai, bukan jalan kesuksesan yang apa ya, yang ramai. Itu buat kamu itu kesuksesan yang sepi, kesuksesan yang mengharuskan kamu untuk jalan sendiri. Apalagi kalau ya mungkin bakal ada trust isunya juga kali ke orang-orang sekitar kamu, tapi ya udahlah nggak apa-apa, itu bagian dari apa ya, mungkin itu bagian dari cara kamu ngelayanin orang-orang, itu bagian dari cara kamu supaya bisa bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang. Dan mungkin balik lagi, ini bukan hal yang kalau sekarang kamu yang tadi ku bilang tuh hidup kamu masih cukup buat diri kamu sendiri gitu, mungkin kalau gitu kan rasanya jauh ya, buat menuhin kebutuhan diri kamu sekarang aja kayaknya masih apa ya, masih serba berkecukupan gitu, apalagi ntar kedepannya kamu mau ngurusin banyak orang, kayaknya jauh deh. Yang justru dari itu dalam perjalanannya, ini perjalanan yang bakal kamu tempuh sendiri, bakal bakal kamu tempuh dalam sunyi. Mungkin nggak banyak juga orang yang tahu soal kamu dan cita-cita kamu ini. And it's okay. Iya, aku rasa justru apa ya? Justru effortnya ada di situ. Justru pengorbanannya ada di situ saat kamu berjalan sendiri, bahkan kadang sampai harus melawan arus kayak gitu. Kamu harus jalan sendiri ya nggak apa-apa. Pada akhirnya ini udah bukan lagi soal kamu sih grup 1. Kesininya aku ngerasa dunia emang lagi butuh orang-orang seperti itu sih. Dan mungkin salah satunya kalian, grup 1 ini. Ya udahlah, ntar aku mellow lagi. Ya grup 1, thank you banget ya untuk supportnya buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu mungkin yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana. Dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya bahkan nggak tahu sih Minggu aku ada nggak ya. Aku ada pick a card reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di sini, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi grup 1, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 2. Tema kita kali ini ya pick a card reading, by the way hari Kamis. Otak aku tadi udah langsung zodiak reading aja. Untung zodiaknya udah aku matiin. Jadi anyway, grup 2. Di sini kamu punya Knight of One, di bawahnya ada Four of Coin. Kalau ngeliat Knight of One di sini, oh ya, tema kita kali ini kesuksesan yang menunggu kamu. Iya, dan kalau ngomongin nunggu nih, grup 2, Knight of One di sini kayaknya kamu cukup berapi-api. Kamu nggak mau nunggu terlalu lama sih. Ya, apapun yang pengen kamu kejar, apapun konsep kesuksesan yang pengen kamu kejar saat ini, kamu nggak pengen berlama-lama. Kamu nggak pengen bikin kesuksesan itu nunggu kelamaan kayak gitu. Soalnya semangatnya kamu di sini kenceng banget, tapi di bawahnya ada Four of Coins. Jangan sampai semangatnya kamu kenceng di sini bikin kamu jadi kayak apa ya, menghalalkan segala cara kayak gitu kali ya. Soalnya ya kalau ngomongin kesuksesan kayak gitu, kadang ada aja yang kelakuannya begitu gitu, untuk dapetin suksesnya dia menghalalkan banyak cara. Sampai kalau ngomongin Four of Coins ini mungkin anjurannya adalah jangan sampai kamu yang mengejar ambisi kamu, kesuksesan kamu ini mengorbankan apa yang udah kamu punya saat ini. Jangan sampai kayak apa ya, kalau sekarang kamu punya keluarga yang apa ya, udah
penghasilan kamu sekarang udah mapan dan keluarga kamu juga udah apa ya, udah berkecukupan gitu, tapi kamu masih punya hal yang pengen kamu kejar kayak gitu, ada kesuksesan yang masih belum kamu dapetin sekarang. Nah, jangan sampai dengan kamu ngejar kesuksesan ini, kemapanan apa sih ya, keluarga kamu jadi nggak tercukupi kayak gitu, atau jadi terabaikan. Jangan sampai kayak gitu ya. Kamu udah berjuang cukup keras, kamu udah berjuang sangat keras bahkan untuk mempertahankan apa yang, untuk sampai ke titik ini gitu, untuk menuhin kebutuhan keluarga kamu kayak gitu. Jangan sampai itu juga kamu korbanin untuk dapetin kesuksesan kamu sekarang. hmm. Di samping Night of One, di sini kamu punya Hero Path. Lihat, iya, apa sih, jalan yang lurus-lurus aja deh, sesuai SOP-nya, sesuai aturannya. Kalau ngeliat Hero Path di sini juga, mungkin kamu harus ngasih contoh yang baik kali ya. Apalagi Night of One di sini dia bisa agak ceroboh gitu, bisa agak gerasa gerusu. Di sini kamu dituntut untuk apa sih, do better lah, ya. Yeah. Just be better, do better. Jangan, kalaupun iya semangat kamu kenceng, tapi kamu jangan jadi gerasa gerusu, jangan jadi apa ya, ceroboh terburu-buru gitu. Enggak, kamu tetap harus ngasih contoh yang baik, sama siapapun itu yang menyaksikan. Soalnya gak tahu ya, belakangan kesini aku ngelihat banyak cerita kesuksesan kayak gitu, pada akhirnya kan bertujuan untuk menginspirasi orang untuk juga bisa ikut sukses kayak gitu. Kalau dalam prosesnya kamu apa ya, yang tadi tuh mengorbanin hal-hal yang harusnya kamu pertahankan kayak gitu, itu kayaknya kan, kalaupun iya kamu ntar udah di titik sukses itu, begitu kartu ini kebuka gitu di publik gitu, jadi mencoreng nama kamu sendiri gak sih? Iya, tiba-tiba kamu udah sukses gitu, bisnis kamu udah gede, terus tiba-tiba apa ya, di tengah kesuksesan kamu, ketenarannya kamu, ada apa sih, keluarga kamu yang speak up gitu, kayak entah itu pasangan, entah itu istri, suami, atau entah itu anak-anak kamu yang speak up. Ini dia bisa sukses gini gara-gara nelantarin keluarganya kayak gitu kan, nggak bagus gitu, nggak elok gitu. Kamu nggak ngasih, dan pada akhirnya orang yang terinspirasi dengan cerita kamu juga kan pada akhirnya jadi apa ya, merasa dihianati nggak sih kalau begitu? Ya makanya kamu tetap harus ada apa sih, tetap harus ada nilai yang kamu pertahankan dalam proses uh, mengejar kesuksesan ini. Di samping harapan ada Five of Swords, ada Knight of One lagi tuh di tengah-tengahnya. Iya, semangat kamu kenceng banget buat sukses. Ada ambisinya di sini. Dan Seven of Coins, oke, baik. Ada Page of Cups di akhirnya, betul. Iya, dari Five of Swords, sampingnya ada harapan. Dan emang di sini hasrat untuk berdebatnya agak kenceng ya. Kalau ngelihat Five of Swords di sini, mungkin itu datangnya dari kamu sendiri yang, ya aku tahu SOP-nya begini, tapi kalau aku ngikutin SOP kapan 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 gua kayaknya kayak gitu. Soalnya ya kerjaannya mungkin jadi lebih lama atau jadi lebih ribet, tapi itu keribetan yang harus kamu lakuin by the way. Ya kalau emang yang tadi aku bilang ya, ada caranya. Ya kita kalau mau sukses ya udahlah sukses dengan cara yang lurus-lurus aja, ketimbang nantinya jadi drawback ke kita sendiri, ketimbang nantinya malah apa ya. Dan aku sangat-sangat percaya tuh bakal tiap hal tuh ada harganya gitu. Iya, apalagi kayak hal-hal kayak kesuksesan kayak gitu ada harganya, dan semuanya balik lagi ke gimana caranya kita ngebayar harga dari kesuksesan itu sendiri. Kalau kita apa ya, dalam prosesnya banyak yang kita sakiti di sini kayak Five of Swords gitu, ntar bakal apa ya, si kesakitan itu bakal kembali lagi ke kita saat kita udah ada di puncaknya, dan itu bakal dikalikan berkali-kali lipat kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Seven of Coins di sini juga mungkin anjurannya adalah kamu ngambil jalan yang agak panjang dikit gitu, agak lama nggak apa-apa, tapi kamunya selamat. Page of Cups, iya, nggak ada yang nguber-nguber kamu ntar pas udah sukses. Iya kan, ribet juga ya, kamu pengen cepet-cepet sukses, tapi begitu giliran udah dapet sukses lah, banyak nih orang yang menuntut haknya ke kamu. Mungkin selama dalam prosesnya kamu banyak ngelangkain hak orang, banyak apa ya, banyak makan haknya orang. Jadi bukannya bukannya itu sukses yang bisa kamu nikmatin, tapi sukses yang harus kamu bagi-bagiin ke orang-orang gitu. Kayak aduh udah sukses, bukannya kamu nikmatin kesuksesan kamu malah dikejar-kejar orang, malah iya, malah harus
bayar ganti rugi lah kayak gitu. Enggak, Page of Cups di sini ada apa ya, ada kepolosan atau ada kenaifan gitu dari kamunya mungkin. Dan aku rasa karena dia ada posisinya di akhir juga, mungkin endingnya kamu gitu sih. Iya, mungkin uh, sukses yang kamu dapetin adalah sukses yang tadi aku bilang nggak ngejar-ngejar kamu. Ya makanya kayak Page of Cups di sini dia ada giliran di apa ya, dia giliran di cawannya ada surprise gitu, ternyata dia ada ikan, si Page of Cups di sini malah happy. Iya. Dan jangan sampai jangan sampai iya begitu ada surprise itu pas kamu pas kamu udah di puncaknya, pas kamu ada di atas, kamunya malah takut, kamunya malah ngumpet kayak gitu. Page of Cups di sini dia karena hidupnya mungkin ringan gitu-gitu aja gitu, nggak ada utang, dikasih surprise dia baik-baik aja gitu, malah malah ketawa, malah seneng. Biasanya kan orang yang apa ya, orang yang kagetan, orang yang nggak bisa dikasih surprise soalnya apa ya, eh, isi kepalanya sendiri kayak gitu, dia udah mengantisipasi hal buruk. Ya entah itu dari, ya biasanya sih itu dari apa ya, dari proses perjalanannya sendiri, mungkin dia ya kayak gitu, kayak aduh banyak sih gitu. Ya mungkin dulu dia pernah minjem uang belum dibalikin, makanya tiap ada apa ya, tiap ada nomor asing yang masuk ke telepon dia mikirnya aduh ini ada yang nagih utang kali ya kayak gitu. Atau tiap ketemu orang yang lama nggak ketemu dia langsung defensif soalnya takutnya wah dia mau nagih utang nih kayaknya kayak gitu. Kayak gue inget soalnya dulu buat apa sih, ada yang belum gue balikin nih, mungkin ya apalagi kalau usaha kayak gitu terus modalnya dapat minjem dari orang, terus sekarang kamu usahanya udah gede, jadi tiap nomor asing yang datang ke yang nelpon ke kamu, atau tiap orang yang nggak kamu kenal, kamu bakal hindarin soalnya takutnya nah itu orang yang nagih utang. Iya. Yeah. Dan kamu apa ya, beratnya atau takutnya kamu adalah ini uangnya udah aku pakai buat usaha, terus usahanya udah segede sekarang, ntar kalau diambil takutnya yang diambil tuh ama apa sih, ama modal-modalnya juga gitu. Takutnya adalah orang itu ngerasa punya apa ya, punya hak, punya saham di usahanya kamu gitu. Dan itu wah itu susah tidur sih pasti. Itu bukan apa ya, itu bukan tempat yang baik sih. Ya usahain, udah apa ya, kayaknya belum sukses pun ya usahain kamu hidup dengan apa ya, apapun surprise yang datang ke hidup kamu, kamu bisa apa ya, kamu bisa berprasangka baik dengan kejutan itu. Jangan hidup paranoid kayak gitu, jangan hidup takut-takut ditagih utang, jangan sampai lah kayak gitu. Hidup mah lurus-lurus aja, aku bilang di sini ada Heropat gitu. Walaupun ambisinya sekencang apapun, ambisinya segila apapun, dalam prakteknya gitu, dalam prosesnya tetap kamu harus uh, tetap harus jalan yang lurus, cari aman aja deh kayak gitu. Di samping Four of Coins di sini ada Ten of Coins. Iya, jangan sampai kehilangan ini. Jangan sampai kehilangan Ten of Coins-nya kamu. Iya, ini mau nggak mau harus kamu protect. Iya, kayak kalau dagang atau kalau usaha gitu, jangan sampai modalnya tetap harus muter lagi. Jangan sampai modalnya ke apa ya, kepotong kayak gitu. Ini gimana caranya supaya modalnya bisa muter? Soalnya mungkin bisa jadi itu modalnya bukan apa ya, modalnya bukan cuma modal kamu sendiri mungkin. Ya di sini ada Two of Cups, ada kerjasama dengan orang lain. Kayak tadi ku bilang, atau mungkin modal ini juga dipercayain dari pasangan kamu juga gitu yang nanam modal di sini. Jadi makanya kalau sampai usahanya kamunya terlalu ambisius sampai harus ngorbanin modal ini kan salahnya di kamu juga kayak gitu. Knight of Coins di atasnya ada Knight of One, walaupun di atasnya Knight of One dia berapi-api banget, ya pengen kesannya kayak harus apa ya, kayak harus banget gitu. Di bawahnya ada Knight of Coins yang lebih apa, yang lebih santai, yang lebih kalem, yang lebih sadar ya kalau wah ini prosesnya lama nih, nggak apa-apa dijalanin aja gitu. Lihat di sini kudanya jingkrak, di sini kudanya kalem gitu. Iya di sini kayak dia pengen cepet-cepet nyampe atau semangatnya menggebu-gebu banget. Di sini lebih wah ini jalannya panjang nih, kita nyantai aja kali ya kayak gitu. Soalnya di atasnya juga di sini ada Seven of Coins, dia tahu prosesnya bakal panjang. Dan di bawahnya ada Wheel of Fortune. Dan aku rasa proses yang panjang ini emang perlu kamu lakuin, soalnya
Ya apa-apa aku pikir soal timing sih. Iya. Kalau mungkin sekarang kamu ngerasa berat ngejalanin proses yang panjang karena kamu ngerasa ntar ketuaan kayak gitu. Enggak sih. Ntar keburu tua kali gue. Iya, suksesnya keburu tua. Kalau udah tua mau ngapain? Ya enggak kan kayak gitu juga sih. Iya, kalau ngeliat Wheel of Fortune kamunya juga mungkin harus lebih percaya kali, harus lebih berbaik sangka sama sang waktu kayak gitu. Ya segala hal ada timingnya, bahkan untuk hal yang sifatnya lama kayak gini atau atau prosesnya panjang kayak gini, ya itu juga bagian dari proses yang harus kamu jalanin, nggak bisa kamu skip. Ya kan, Queen of Coins di atasnya ada Page of Cups. Dan mungkin pada akhirnya eh kalau kita ngomongin sukses di akhir yang menunggu kamu, Queen of Cups ini adalah sukses yang bisa merawat kamu. Mm-mm. Ya mungkin sekarang nih atau ya di masa muda kamu udah ngejar segitu gilanya gitu, entah kesuksesan kamu, entah itu soal jabatan, entah itu soal uang, materi kayak gitu, kamu apa sih kayak ngebela-belain lembur, ngebela-belain ya nggak ngejaga kesehatan kamu kayak gitu, soalnya semangat kamu lagi tinggi-tingginya gitu, kamu lembur, nggak tidur kayak gitu. Pada akhirnya kalau kamu ngejalanin prosesnya dengan benar, kamu bisa sabar, apalagi ngeliat Knight of Coins di sini, dan tetap pada jalan yang lurus, hero path di situ. Pada akhirnya ini kesuksesan yang bakal penjaga kamu. Iya, kalau jabatan ini jabatan yang bisa melindungi kamu, harga diri kamu dan keluarga kamu. Kalau harta ini harta yang bisa merawat kamu, menjaga kamu, menuhin kebutuhan kamu. Bukan sebaliknya yang tadi aku bilang tuh, dikejar-kejar utang, giliran udah sukses dikejar-kejar utang, dikejar-kejar kayak apa ya, mungkin sanak saudara yang nagih haknya di perusahaan kamu. Jangan sampai kayak gitu. Iya, jadikan kesuksesan ini kesuksesan yang pada akhirnya bisa memelihara kamu di masa tua kamu nanti mungkin. Gitu kali ya grup 2 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada PKK reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di sini, bisa ditulis aja di kolom komentar di bawah sini. Ya sekali lagi grup 2, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 3. Iya, kita pick a card reading nih, udah masuk hari Kamis. Tema kita kali ini grup 3 bentar, aduh aku ngeblank. Tema kita kali ini grup 3, kesuksesan yang menunggu kamu. Ya. Aduh, susah nih. Grup 3. Di sini kamu punya Five of One, dan aku rasa apapun kesuksesannya yang kamu kejar sekarang, ini kamu bener-bener perjuangin, ini bener-bener kamu effortnya 100%. Tadi aku sempet ngeblank soalnya kayak aduh ini Five of One dong. Di bawahnya tadi aku udah nyontek ada Ten of One. Jadi kalau kita ngomongin effort, kalau kita ngomongin usaha, di sini usaha kamu udah sangat-sangat maksimal sih. Mm. Sampai mungkin di titik dimana kamu sendiri udah nggak cuma sekali, udah nggak cuma 2 kali kamu ngerasa kamu nggak sanggup lagi berjuang di sini. Tapi kamu tetap paksain, tapi kamu tetap apa ya, tetap kerjain. Dan aku nggak tahu ya, maksudnya mungkin iya ada kalanya kita perlu ngelakuin itu. Tapi aku ngerasa ini bukan cuma soal kamu ngejar kesuksesan kamu sih. Kalau ngeliat Five of One di sini, kayaknya emang kamu perlu ngelakuin ini, kamu perlu bekerja keras gitu kali ya. Kamu perlu ngeluarin effort sekenceng ini. Ya mau itu pada akhirnya ngebawa kesuksesan buat kamu atau enggak, tapi effort ini perlu kamu keluarin. Soalnya kalau ngeliat Ten of One di bawahnya, pada akhirnya effort yang kamu keluarin ini yang bikin kamu lebih humble, yang bikin kamu lebih tahu diri gitu kali ya. Soalnya Ten of One di sini dia kayak dengan segala upaya yang dia lakuin, dengan segala apa ya, dengan banyaknya tanggung jawab yang dia ambil, pada akhirnya itu yang ngebawa dia ke titik terendahnya dia, ngebawa dia jadi apa ya, kalau ngeliat di sini gambarnya dia jadi sujud gitu, lihat nih sih. Kayak Ten of One-nya di sini dia sujud. Padahal di Rider Waite dia kan nggak gitu ya, dia apa ya, kayak ngegotong 10 tongkatnya di sini. Di sini dia kelihatan banget nggak sanggup. Dan mungkin pada akhirnya kamu perlu effort sekencang ini,
Kamu perlu di-push sampai titik kamu bener-bener pengen nyerah, soalnya kalau nggak gitu ntar kalau udah sukses kamunya jadi nggak humble. Hmm. Di samping Five of Wands kita punya Page of Swords, Justice, Hanged Man, Seven of Coins, dan iya, Judgment. Dan iya, kalau ngomongin Judgment di akhirnya ya, panggilannya ada. Soalnya kamu, apa ya, bahkan buat hal kayak kamu bangun pagi dan bekerja, gitu, bekerja keras apalagi, itu kamu ngejalaninnya dengan, ini bukan cuma soal kamu yang bangun pagi dan kerja keras, enggak. Ini kamu lagi ngebangun sesuatu. Apalagi di sini Judgment, ada tempat khusus untuk kamu, ya. Kayak kesuksesan yang disiapin buat kamu ini sifatnya cukup eksklusif kayak gitu, khusus buat kamu. Hmm. Dan Seven of Coins di sini jelas butuh waktu yang gak sebentar buat sampai situ. Tapi di awalnya nih ada Page of Swords, dan aku rasa Page of Swords ini sama Five of Wands di sampingnya ini yang mengharuskan kamu untuk bekerja lebih keras dari biasanya, atau lebih keras dari orang-orang sekitar kamu. Soalnya banyak banget yang harus kamu pelajarin, banyak banget yang harus kamu harus kamu kuasain bahkan. Iya, dan kamu kayaknya tipe orang yang kalau nggak bener-bener praktek, kamu nggak bisa belajar. Kayak belajarnya harus bener-bener pas praktek, nggak bisa cuma teorinya doang. Iya, dan pada akhirnya Justice di sampingnya adalah apa yang kamu usahakan bakal sesuai dengan result atau dengan hasil yang kamu dapetin nanti. Jadi makanya tadi aku bilang ini kerja keras yang perlu kamu lakuin. Kalau kamu dapetin kesuksesan kamu gitu aja gitu, nggak harus kerja keras, ya ntar juga hasilnya nggak akan gede-gede amat. Ya, dan pada akhirnya aku juga ngerasa kalau kamu dapetin kesuksesan kamu dengan mudah, ada kecenderungan kamunya juga jadi nggak humble. Ya di sini ada Hanged Man. Ya, dan Hanged Man di tengah-tengah lagi. Aku rasa posisi kamu sekarang mungkin nggak selalu menyenangkan, nggak selalu nyaman buat kamu. Ya iyalah, harus bangun pagi kayak gitu, harus capek kayak gitu. Ya siapa yang nyaman hidup seperti itu. Tapi pada akhirnya kan Hanged Man di sini bisa belajar dari kerasnya kehidupan yang mungkin kamu hadepin sekarang ini. Ya, dan pada akhirnya Justice ini, kalau ya upaya tidak upaya nggak akan mengkhianati hasil sih. Iya, apalagi Judgment di akhirnya gitu. Apa ya, pada akhirnya aku bilangnya apa ya, kayak reward kali ya, rewardnya khusus buat kamu. Mungkin ini gak tahu ya, mungkin sekarang nih ya, adalah konsep suksesnya kamu adalah kamu pengen punya jabatan manajer kayak gitu, atau ya manajer atau direktur cabang kayak gitu. Ya suksesnya kamu kayak gitu. Tapi kalau ngeliat Judgment di sini, ada hal yang disiapin khusus gitu, kayak nggak cuma jadi direktur cabang. Mungkin ini udah out of the box banget. Kamu mungkin suksesnya kamu bahkan nggak di perusahaan itu pun masih mungkin gitu. Ya kamu dipanggil untuk nge-manage hal lain, atau kamu punya kapasitasnya untuk uh, bikin franchise kamu sendiri kayak gitu. Ya soalnya panggilan ini nggak datang ke semua orang. Nggak semua orang, apalagi kalau hidupnya udah nyaman. Aku rasa ini panggilan ini gak akan nyampe ke kamu kalau hidup kamu udah nyaman. Ini cuma panggilan untuk mereka yang siap bekerja keras, untuk mereka yang punya kapasitasnya, bahkan sampai ngeliat Ten of Wands di sini bener-bener udah limitnya gitu, di push sampai ke limitnya. Makanya Hanged Man di sini aku nggak ngerasa kamu walaupun hidup kamu kayaknya hari-harinya capek banget, tapi aku nggak ngerasa kamu menderita sih. Soalnya kamu juga sadar, ya ada justice, iya, usahanya nggak akan mengkhianati hasil. Di samping Ten of Wands di sini ada Five of Cups, di atasnya Page of Swords. Iya betul. Pada akhirnya untuk ngadepin kekecewaan ini, untuk mengelola kekecewaan ini, kamu juga harus belajar. Nggak semua hal yang kamu upayakan bakal berjalan mulus gitu aja. Nggak akan kayak gitu. Ya apalagi ya kalau kamu cita-cita pengen punya usaha kamu sendiri, pengen punya franchise-nya kamu sendiri, ya kamu harus bisa ngadepin nih kegagalan kayak gini. Ya jadikan kegagalannya kamu sekarang gitu
ya bagian dari pembelajarannya kamu. Di bawahnya Justice di sini ada Seven of One, Seven of Cups, Two of One, dan endingnya ada Page of Coin. Page of Coin di bawah Judgment. Nah, ini yang tadi aku bilang tempatnya khusus banget buat kamu, kayak ya kalau ngomongin apa ya, kayak kayak Page of Coin di sini ada Meticulous, Diligent, Studious, Good Nature. Kayak apa ya? Mungkin bahkan kalau orang lihat pun orang orang nggak akan ngeh, atau orang mungkin nggak akan selalu ngelihat oh ya lu udah sukses ya, ternyata enggak. Mm. Kalau ngelihat dari apa yang kamu punya, mungkin orang nggak akan ngeh kalau kamu sukses. Mereka taunya kamu sukses saat mereka ngelihat kamu bekerja bahkan. Hmm. Ya ini agak jarang sih aku nemuin kayak gitu, soalnya soalnya seringnya kan orang tuh eh, katakanlah flexing atau pamer kesuksesan itu dari apa yang mereka punya kan. Tapi aku nggak ngerasa kamu bakal seperti itu. Aku ngerasa apa ya, suksesnya kamu, pencapaiannya kamu adalah ketika kamu bisa terus bekerja, bisa terus ngasih manfaat buat orang gitu kali ya. Mm-mm. Mungkin cara flexingnya kamu aja kali ya. Cara flexingnya kamu bukan dari hasil kerja kamu, tapi dari kerjanya kamu, dari kerja kamunya sendiri, dari kerjanya kamu sendiri kayak gitu. Dan Two of One di atasnya ada Seven of Coins. Kamu mikirnya cukup panjang. Kamu bisa apa ya, planningnya panjang nih, udah bukan planning setahun 2 tahun lagi ini mah. Dan kamu siap ngejalanin perjalanan itu. Maksudnya perbekalannya cukup, entah itu perbekalan kayak apa ya, materinya, modalnya, atau bahkan ilmunya kamu punya. Hmm. Dan Justice di bawahnya ada Seven of One. Ya aku loncat ke sini, sorry. Di bawah Justice kita punya Seven of One, dan aku rasa ini yang harus kamu apa ya, harus kamu hindari, kayak soalnya kamu punya kecenderungan untuk melawan ini. Kayak tiap hal di dunia ini udah ada takarannya sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau kamu usahanya sampai A, ya hasilnya juga A gitu. Kamu nggak bisa protes kalau pada akhirnya kamu ngerasa gue harusnya dapetnya segini nih kayak gitu. Kamu percaya usaha kamu lebih dari itu, tapi dapetnya kurang dari itu, jadinya kamu kayak protes. Jadi kayak kamu ngelawan. Enggak sih, ketimbang kamu ya kan protes gitu capek juga kan, ngabisin energi juga kan. Mending energinya kamu pakai untuk kerja lagi besoknya. hmm. Aku rasa Justice di bawahnya ada Seven of One juga. Ini kekeras kepalaannya kamu atas hasil yang pengen kamu capai. Mm-mm. Bahkan saat kamu ngerasa usaha kamu belum sampai situ, kamu bakal tambahin terus usahanya supaya hasilnya bisa sampai situ. Hmm. Dan Hanged di bawahnya ada Seven of Cups. Bakal Dan aku rasa dalam perjalanannya bakal banyak pilihan yang ditawarin ke kamu. Kayak konsep-konsep, model-model kesuksesan seperti apa sih yang pengen kamu capai di sini. Hmm. Dan ini nggak tahu ya, soalnya di endingnya ada judgment, kamu bakal dipanggil, bakal punya tempat khusus buat kamu. Iya, jadi mungkin ini bisa apa ya, dianggap atau dijadiin bagian dari perjalanannya aja. Soalnya aku nggak yakin kamu bakal apa ya, kamu bakal dapetin salah satu dari Seven of Cups ini, enggak sih. Iya, imbalan kamu atau suksesnya kamu tuh lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, lebih personalize lagi buat kamu. Jadi aku rasa kalau dalam perjalanannya kamu kayak dapat banyak tawaran kayak gitu, pada akhirnya uh, sukses yang benar-benar nunggu kamu adalah sukses yang gak mengharuskan kamu untuk memilih. Ya, sukses yang seolah tempatnya emang khusus udah disiapin buat kamu. Jadi kalau kamu dalam perjalanannya ada keraguan, atau ada apa ya, kayak ini gue harus milih yang mana kayak gitu, yang bener-bener buat kamu mah kayaknya nggak mengharuskan kamu buat milih, atau nggak mengharuskan kamu buat pusing-pusing milih kayak gitu sih, nggak. Dia tempatnya udah disiapin buat kamu udah tinggal duduk enak aja di situ. hmm. Dan fokusnya udah bukan lagi soal apa yang kamu punya atau apa yang kamu hasilkan, tapi gimana caranya kamu menghasilkan itu. Lebih ke prosesnya, itu yang bakal jadi apa ya, flexing terhebatnya kamu adalah saat kamu mungkin ngebagi proses perjalanannya kamu, atau mungkin saat kamu
kalau ngeliat page of coin di sini, saat kamu bisa apa ya, ngebantu orang untuk mulai perjalanan suksesnya, kayak ngemodalin orang. Aku rasa flexing ya suksesnya kamu ada di situ. Gitu kali ya, grup 3 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan mungkin minggunya kali ya. Aku ada pick a card reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bahas di situ, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Ya, sekali lagi grup 3, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.